Pada tanggal 21 Juli 2022, kapal MV Keep Horn dengan mengangkut berbagai jenis alutsista serta perlengkapan material milik US Army tiba di Pelabuhan Panjang, Lampung. Petugas pelabuhan mulai terlihat sibuk membantu berjalannya proses bongkar muat yang memakan waktu hingga 2 hari dari tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2022. Mulai terlihat alutsista canggih milik US Army seperti helikopter Apache, helikopter Black Hawk, HIMARS, alat berat, serta kendaraan angkut taktis tergelar memadati area di pelabuhan yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda ini. Beberapa alutsista seperti helikopter Black Hawk terlihat sedang menjalani proses perakitan oleh para kru US Army. Seluruh alutsista dan kendaraan ini akan diberangkatkan menuju Puslapur Kodiklat Angkatan Darat yang berlokasi di Batu Raja, Sumatera Selatan. Khusus alutsista dan kendaraan darat US Army, seluruhnya diangkut menggunakan kendaraan transporter dan akan menempuh jalur darat sejauh kurang lebih 250 km. Sedangkan alutsista jenis helikopter akan melakukan pergeseran via udara, terbang dari Pelabuhan Panjang menuju Lanut Angkatan Darat Gatot Subroto di Waituba. Dalam perjalanan ini, helikopter US Army dikawal langsung oleh helikopter Bell milik TNI Angkatan Darat. Pada tanggal 27 Juli 2022, kapal LCU US Navy Harrisburg Ferry tiba di Pelabuhan Panjang, Lampung dengan membawa muatan kontainer berisi amunisi dan bahan peledak yang akan digunakan dalam latihan Super Garuda Shield 2022. Sekitar 1.000 lebih personel US Army tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Baharudin II Palembang. Kedatangan main body US Army ini terbagi menjadi 4 gelombang. Seluruh personel US Army yang datang telah dilengkapi security clearance dan tetap kooperatif mentaati seluruh proses pengecekan keamanan bandara. Tidak hanya dari US Army, beberapa pasukan militer luar negeri yang terlibat sebagai main body mulai berdatangan. Sebut saja Australian Army, yaitu pasukan militer darat dari Australia yang datang dengan menggunakan pesawat militer udara Australia. Kemudian Singapore Army dari Singapura, serta beberapa personel militer dari negeri matahari terbit, Jepang. Seluruh personil kemudian berangkat menuju Puslapur Kodiklat Angkatan Darat Batu Raja. Kali ini, Super Garuda Shield diikuti oleh TNI dan 12 negara sahabat meliputi Amerika Serikat, Australia, Singapura, Jepang, Malaysia, Prancis, Inggris, Papua Nugini, Timor Leste, India, Kanada, dan Korea Selatan. Latihan kali ini menjadi latihan terbesar dalam sejarah latihan militer gabungan di Indonesia. Latihan Super Garuda Shield ini, selain meningkatkan kemampuan interoperabilitas gabungan, melalui pelatihan lebih bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan meningkatkan kemampuan personil militernya. Akhirnya, seluruh personel baik dari TNI AD, US Army, Australian Army, Singapore Army,
tiba di Puslatpur Kodiklat Angkatan Darat yang dilanjutkan dengan kegiatan Pralatma sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. Dalam kegiatan ini, beberapa unsur materi latihan dalam berbagai kecabangan sudah mulai terlibat, baik teori di kelas maupun mengikuti praktik lapangan. Beberapa unsur materi latihan yang terlibat dimulai dari opposing force atau disebut musuh. Dalam perannya diskenariokan sebagai lawan pasukan Blue Force yang nantinya akan berduel dalam latihan Field Training Exercise. Materi-materi yang dilaksanakan oleh opposing force meliputi materi Capability Brief, TLP Class, SOP Development, outside the United States. Range Day. Ada dia pakai lesan Kodaspan itu loh, dia tadi saya bikin saya. Serta Miles Calibration. Selanjutnya adalah unsur latihan medis. Dalam latihan ini disebut medical exercise. Materi pralatma yang dilaksanakan oleh medical exercise meliputi gelar tenda patobri, evakuasi udara, materi penanganan luka patah tulang, materi penanganan gigitan ular, materi penanganan head stroke dan fracture, materi penanganan dan tindakan luka, serta materi evakuasi darat. Selanjutnya kita bergeser ke Lanut Angkatan Darat Gatot Subroto Waituba. Nampak helikopter milik TNI AD dan US Army tergelar dan siap melaksanakan pre-flight dan ground run setiap paginya. Dalam materi aviasi ini melibatkan helikopter serang, helikopter serbu, serta helikopter evakuasi medis. Materi pralatma dalam aviation ini meliputi materi evakuasi udara, attack aviation atau serangan udara, air assault atau manuver mobut, reconnaissance atau pengintaian udara, security ops atau operasi pengamanan udara, air movement atau pemindahan udara, serta multi-ship ops atau kerjasama antar pesawat. Kembali ke Rahlat Batu Raja. Unsur selanjutnya adalah kecabangan artileri medan atau armet yang melibatkan prajurit dan alutsista TNI AD serta US Army. TNI AD mengerahkan alutsista kebanggaannya seperti meriam 105mm tarik dari Yonarmet 15 dan Astros 2 Mk6 dari Yonarmet 10 Kostrad. Sedangkan dari US Army mendatangkan alutsista M119 Lightweight Howitzer 105mm dan M142 High Mobility Artillery Rocket System. Dalam kegiatan pralatma ini, materi yang dilaksanakan oleh unsur kecabangan armet meliputi materi PMDB Meriam 105 dan PRDB Roket, military terminologi, materi simbologi, penjajaran meriam dan roket, tembakan pencatatan dan persiapan, serta materi-materi lain yang mendukung kesiapan pada latihan live fire exercise dan latihan puncak Combined Arms live fire exercise.
Selain unsur-unsur latihan yang dilaksanakan di lapangan, diadakan juga latihan yang difokuskan pada kegiatan staf sebagai perencana operasi latihan, yaitu staff exercise atau gladi posko. Beberapa materi staff exercise dalam kegiatan Pralatma meliputi materi The Military Decision Making Process Overview atau pengambilan keputusan, Intelligence Preparation of the Battlefield, Course of Action Development, Combined Arm Rehearsal, serta beberapa materi staff exercise lainnya. Dalam pagelaran Akbar Super Garuda Shield ke-16 2022 ini, juga dilaksanakan materi latihan baru, yaitu NCAP, Engineering Civic Action Program, atau lebih dikenal dengan latihan dari kecabangan SENI. Materi NCAP dalam Pralatma ini meliputi kegiatan pengupasan jalan dan leveling, pemasangan geotex dan leveling, pengurukan tanah dasar, serta pengurukan batu dasar. I think it's been a great experience getting a chance to see how other nations operate, how their militaries operate, and how we come together to, accomplish the mission. It's been good. My most memorable moments have been when I sit and I talk to the TNI and they teach me some of the Indonesian language. We share a cigarette, we laugh together, they teach us stuff. It's a really good experience. Seluruh rangkaian kegiatan Pralatma ini dilaksanakan dengan baik oleh seluruh negara. Kegiatan ini tidak hanya difokuskan kepada pemahaman individu atau tim tentang materi latihan, melainkan menumbuhkan kerjasama dan interaksi, komunikasi, serta menanamkan rasa persahabatan di antara seluruh negara. Super Garuda Shield.